Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu Vera lagi, ketemu di akhir-akhir jam pelajaran. Jadi Bu Vera mau menyajikan pembahasan latihan soal yang tadi. Jadi kamu boleh lihat ini, boleh juga tidak. Jadi kalau merasa sudah paham dan bisa, ya silakan abaikan. Kalau misalnya masih butuh penjelasan lagi, ya silakan ditonton atau disimak video ini. Jadi soalnya memang saya buat sedikit lebih sulit daripada soal latihan yang sinus kemarin. Jadi semakin ke belakang kita akan menemukan berbagai variasi soal dan kamu harus bisa ngerjakan, jangan tertipu sama soal. Kadang kelihatannya sulit padahal itu ternyata tidak sesulit itu. Jadi saya mulai di nomor 1. Nomor 1 itu ada cos X sama dengan min setengah. Nah, di sini ada min setengah. Kalau tadi kita belajarnya hanya setengah saja, sekarang ada negatifnya. Bagaimana kalau sudut nilai sudut yang hasilnya negatif? Berarti kita harus bisa mengingat atau menentukan lagi sudut di setiap kuadran. Kuadran 1, 2, 3, dan 4. Atau yang biasanya kita sebut semua sindikat tangannya kosong itu. Jadi kalau nilainya min setengah, cos yang nilainya setengah itu pasti 60 derajat. Tapi kalau min setengah itu ada hubungannya dengan 60 derajat, tapi bukan 60 derajat jawabannya. Jadi seperti ini. Kita bisa pakai 120 derajat. Dari mana, Bu, 120 derajat? Karena di sini min setengah, ingat, kita pakai 60 derajat karena cos yang nilainya setengah itu adalah 60 derajat. Kemudian efek dari min di sini itu berarti dia tidak berada di kuadran 1, melainkan ada di kuadran 2 atau kuadran 3 dari semua sindikat tangannya kosong. Jadi cos yang nilainya negatif itu ada di kuadran 2 dan 3. Karena itu kita pakai 180 derajat min 60, hasilnya 120. Atau kamu juga boleh pakai sudut yang kedua, alternatif kedua, yaitu 180 derajat ditambah 60. Jadi kamu bisa pakai 240, tapi pilih salah satu saja, tidak harus keduanya digunakan. Saya pakai yang 120 derajat. Dari sini. Jadi cos 180 dikurangi A itu sama saja dengan min cos A. Jadi kalau A-nya di sini adalah jadi kalau cos A di sini misalnya A-nya adalah 60 derajat, jadi min cos 60 derajat itu sama aja dengan cos 180 min 60. Jadi cos 20, maksud saya cos 120 derajat seperti di sini. Lalu kita masukkan ke rumus cos biasa, alfa plus K kali 360 dan min alfa plus K kali 360. Jadi kesulitannya adalah mengubah yang di sini. Min setengah ini cos berapa sih? Tanpa menggunakan kalkulator seperti itu. Selanjutnya substitusikan seperti biasa, maka yang memenuhi adalah 120 dan 240. Jadi HP-nya adalah 120 dan 240 derajat. Untuk soal yang kedua, ini malah aneh lagi. Ini kombinasi kosinus dan sinus. Jadi kita harus bisa mengubah salah satunya. Biasanya yang kita ubah itu yang tidak punya X. Karena sin di sini tidak punya X, karena itu sin kita ubah menjadi cos 90 derajat min 30 derajat. Dari mana, Bu? Dari sudut berelasi juga. Ingat, kalau kita pakai sudut 90, maka cos berubah menjadi sin. Jadi cos 90 min A itu sama aja dengan sin A. Jadi kalau A-nya di sini 30, maka di sini 30. Sehingga cos 90 min 30 menjadi cos 60 derajat seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini gampang sudah. Kita tinggal masuk rumus yang pertama, 3X 6 alfa plus K kali 360. Kebetulan alfanya 60 derajat. Sehingga X yang pertama adalah 20 plus K kali 120. Untuk X yang kedua, kita ganti menjadi min 60 seperti ini sesuai rumus kosinus.
Jadi X2-nya adalah min 20 plus K kali 120. Kita masukkan K-nya. 0, 1, 2, 3, banyak. Karena memang masih memenuhi. Sehingga HP-nya 20, 100, 140, 220, 260, dan 340 derajat. Seperti itu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.